Iya sih harusnya gitu ya. Menurut aku tuh peruqyah sama aja levelnya kayak dukun, cuma dukun syariat. Iya, dukun syariat. Dulu tuh ruqyah itu kan artinya secara bahasa artinya mantra ya. Jadi Peruqyah sama aja dukun, cuma bawa agama Islam dan baca Al-Quran. Nah, tapi emang itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi ruqyah itu pernah diharamin sama Nabi karena itu musyrik gitu. Biasanya ruqyah ini kan metodenya nggak jelas ya, bisa apa aja tergantung praktisinya gitu ya. Ya oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung gas sekarang. Logis, kita kan udah punya bakat untuk berempati ya, untuk merasakan perasaan orang lain. Nah, itu bakat yang paling primitif gitu. Iya. Dan itu ada, baik kita beragama maupun tidak beragama, kita punya bakat untuk empati itu. Yang nggak punya bakat untuk empati ya itu tuh apa namanya, psikopat itu. Nah, tapi apakah empati itu selalu membawa kita ke keputusan-keputusan yang baik? Sebenarnya nggak juga. Ada orang yang mengambil keputusan yang tidak bermoral, yang drive-nya empati juga gitu. Misalnya apa ya? Misalnya anggaplah aku punya kekasih gitu. Terus kekasihku diancam oleh seseorang bernama X. Ya, orang bernama X-nya itu aku bunuh gitu. Dengan motivasi bahwa aku berempati pada kekasihku. Tapi kan sebenarnya itu bukan keputusan yang baik kan gitu. Maksudnya keputusan yang optimal mungkin kalau aku melapor ke yang berwajib atau bikin protokol keamanan yang lebih optimal, hal-hal kayak gitu. Cuman bakat untuk bisa menentukan baik dan benar itu ya ada. Pertama tadi bakat kita untuk berempati. Dan kedua dengan pola pikir. Jadi empati yang tidak dibangun dengan pola pikir yang logis dan rasional itu bisa mengarahnya salah. Misalnya ada nih orang tua, dia takut atau dia punya anak perempuan, terus anak perempuan masih SMP gitu, terus dia punya pacar. Nah, si ibunya mikir, oh kasihan anaknya masih muda udah pacaran, mending nikahin aja biar halal gitu. Itu kan sebenarnya drive empati kan, karena sayang sama anaknya, tapi kan keputusannya salah karena tidak didasarkan dengan pemikiran yang rasional gitu, tidak berdasarkan fakta bahwa pernikahan muda itu biasanya menjadi permulaan generasi yang miskin dan tidak berpendidikan gitu. Jadi bekalnya ya pertama mempertajam rasa empati, yang kedua adalah pola pikir yang rasional dan memang berbasis pada fakta ya. Misalnya kalau anggaplah aku punya anak, terus anak aku ngeluh pusing-pusing terus, ya jangan aku bawa ruqyah gitu, aku coba check up ke dokter gitu. Karena yang bisa diakses berdasarkan fakta ya hasil tes dari lab atau asesmen dokter gitu, sedangkan hasil ruqyah ini kan gak jelas metodenya. Mbak Mila berarti nggak percaya dengan ruqyah bisa ngobatin misalnya kayak apa tuh namanya, ada seorang remaja putri, dia itu nggak tahu kelainan atau apa, tubuhnya suka terus kemudian sini tuh keluar darahnya, terus kemudian keluar jarumnya di kulit segala macem, terus kemudian di ruqyah, kayak itu nggak percaya? Itu beneran ada. Kalau yang aku ceritakan itu real ada. Aku nggak tahu. Real ada, dan itu malah justru dijadikan konten sama peruqyahnya dan nggak sembuh. Aku juga pernah nonton ini tuh dokter yang peruqyah, yang badannya keluar paku. Nah, dari hasil investigasi kecil-kecilan aku, dokter yang praktisi ruqyah itu yang punya rumah sakitnya. Gitu. Dan kita kan dia nyimpen ini ya, pakunya ada berapa ratus kali, ada berapa puluh. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya harusnya di rumah sakit itu nggak ada prosedur ruqyah. Iya. Ketika misalnya ini udah non medis gitu,
dokter tuh nggak boleh punya kesimpulan non medis, itu nggak etis ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya tidak ada kesimpulan medisnya, solusinya ya periksa terus sampai dapat penjelasan medis, bukan berhenti berupaya mencari penjelasan medis kemudian oh ini jin, ini sihir, ayo kita ruqyah gitu. Kalau gitu kembali lagi ke masa-masa masa-masa dalam peradaban manusia ketika kita belum ngerti teknologi kesehatan dong. Karena emang sebenarnya teknologi kesehatan ini kan teknologi yang relatif baru ya. Baru 100 tahun, 200 tahun belakangan umat manusia tuh baru tahu kalau kita sakit tuh karena kuman, karena bakteri, karena virus. Itu tuh baru tahu belakangan ini gitu. Nah sebelum kita tahu ada patogen yang membuat kita sakit, ya kita biasanya kesimpulannya sih itu jin atau apa, makanya di ruqyah. Makanya kita nggak bisa nemuin ini penyakitnya apa, kita obatin dengan prosedur pengobatan yang nggak jelas metodenya gimana dan pembuktiannya gimana gitu. Sedangkan teknologi kedokteran ini kan sudah melakukan pengujian dan bisa ditingkatkan terus gitu, bisa direvisi terus gitu. Ada obat-obat yang dulu pernah dipakai, tapi seiring masa ada obat yang lebih efektif, ada prosedur yang lebih efektif, ya itu akan maju terus. Jadi karena ini kan anak baru sebenarnya, anak baru masih muda sih, pakai jilbab gitu ya. Tantenya yang curhat terus ke saya, ponakanku tuh setiap ini kalau keluar darah selimpur-limpur kayak gitu, terus keluar apa tuh namanya jarum dan lain sebagainya. Awalnya aku nggak percaya, tapi karena ini nyata, real gitu ya, bahkan dimanfaatin kan sama beberapa ustadz tertentu yang katanya bisa ngeluarin ada jinnya, ada apa, cuma dikontenin aja. Terus sama peruqyah yang punya channel itu juga dikontenin aja dan nggak sembuh sampai saat ini. Makanya sekaligus kalau misalnya ada teman-teman di Ngaji Roso yang punya semacam kayak solusi gitu ya, silakan info aja ke saya gitu ya, kita tolong si Ade itu, karena itu memang real. Tapi pernah ke dokter nggak? Nanti aku coba pergi. Itu sih ke dokter dulu sih. Iya sih harusnya gitu ya. Menurut aku tuh peruqyah sama aja levelnya kayak dukun, cuma dukun syariat. Iya, dukun syariat. Dulu tuh ruqyah itu kan artinya secara bahasa dia mantra ya. Jadi ya sama aja dukun, cuma bawa agama Islam dan baca Al-Quran. Nah tapi emang itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi ruqyah itu pernah diharamin sama Nabi karena itu musyrik gitu. Biasanya ruqyah ini kan metodenya nggak jelas ya, bisa apa aja tergantung praktisinya gitu ya, namanya juga dukun, dan bisa ngobatin apa aja gitu, nggak jelas batasan penyakit spesialisasinya tuh apa aja bisa disembuhin sama peruqyah, klaimnya begitu. Nah sama Nabi ini nggak bolehin, tapi kemudian akhirnya dibolehin dengan batasan syariat, nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh mantra yang aneh-aneh, nggak boleh ngeresepin aneh-aneh. Makanya ruqyah yang dicontohin Nabi itu air putih, air minum yang dibacain ayat, itu ruqyah syariat. Sekarang kan lagi rame ya ruqyah, karena dukun dianggap sesat diganti ruqyah gitu ya. Nah tapi yang perlu kita pahami pas lagi zaman Nabi itu tidak ada dokter. Nggak ada dokter. Jadi demand untuk dukun atau peruqyah itu sangat tinggi. Orang sakit mau ngapain? Iya. Biasanya orang sakit mati soalnya kan umurnya pendek-pendek zaman dulu tuh. Kalau karomah mujizat percaya nggak? Nggak. Karena kan yang disebut karomah dan mujizat itu kan hal-hal yang di luar hukum alam. Hukum alam itu kenapa nggak percaya? Kan banyak ya, misal gitu orang kalau misal kisah-kisah ajaib kayak gini nih, tiba-tiba gitu ya, ada orang yang terus kemudian ini orang sakit, terus kemudian tiba-tiba ada orang berpakaian misalnya kayak dokter sama perawat dua gitu ya, terus kemudian perginya itu nggak lewat pintu, tapi tembus dinding, kayak gitu percaya nggak? Nah, biasanya cerita-cerita yang kayak gitu itu anekdotal, cerita yang perseorangan, tapi perseorangan gitu, tidak amati oleh orang banyak secara bersamaan. Jadi misalnya kayak kakek saya, bibi saya, nenek saya, pasti selalu perseorangan. Iya. Dan tidak bisa diuji bersama. Semua cerita hantu, cerita keajaiban, mukjizat, karomah itu biasanya semuanya anekdotal. Semua perseorangan. Ya sih benar juga sih.
Cuman karena aku juga nggak pernah sih ngalamin hal kayak gitu. Cuman aku tidak menutup kemungkinan untuk kemudian tidak percaya gitu, enggak sih. Jadi masih membuka kemungkinan gitu, karena banyak orang yang aku temui itu yang memang mostly mereka jujur gitu, orangnya jujur dan nggak mungkin mengada-ada gitu sih. Tapi kesimpulannya bisa jadi mereka jujur, memang jujur. Maksudnya aku justru termasuk orang yang punya pengalaman aneh-aneh. Tapi aku sadar bahwa ada penjelasan alternatif untuk itu. Oke. Salah satu pengalaman anehnya. Aku tuh pernah ngontrak rumah tua, ngontrak rumah tua. Banyak hantunya. Ketemu apa? Ketemu apa? Salah satunya. Ketemu aku. Ketemu aku, kembaranmu. Iya. Oh. Lagi di dapur gitu, pakai daster tapi bukan daster aku gitu. Cuman aku sadar pertama ini rumah tua. Jadi bisa jadi aku berhalusinasi gitu, karena aku keracunan karbon monoksida atau rumahnya berjamur gitu, jadi itu mempengaruhi persepsi aku. Dan saat itu tuh aku lagi sibuk banget urusan kuliah, urusan keluarga, jadi aku sering tidur tuh beneran cuma beberapa jam sehari gitu. Jadi aku mikirnya aku nggak waras gitu karena aku kurang tidur. Dan itu memang biasanya penjelasan dari halusinasi. Biasanya orang yang sleep deprivation, orang yang kurang tidur itu berhalusinasi. Sabu? Nggak tahu. Katanya orang yang pakai sabu lihat hantu. Ya nggak juga sih. Aku nggak tahu kalau itu. Tapi kan banyak yang halu gitu. Nggak tahu, mungkin ya. Ketika otak kita, jadi penampakan yang kita lihat itu penampakan yang diproyeksi oleh otak kita supaya mata kita lihat gitu. Dalam realitasnya nggak ada. Sebenarnya kan realitas yang kita lihat ini adalah visual yang diterima oleh otak kita gitu. Apa yang aku lihat di sini beda sama penglihatannya semut, beda sama penglihatannya anjing, beda. Itu karena keterbatasan organ mata kita dan otak kita gitu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Mila gitu. Apa sih tujuan hidupnya Mbak Mila itu? Punya tujuan hidup nggak sih kira-kira? Sebenarnya kan semua manusia itu tidak punya tujuan hidup secara inheren ya. Makanya kan kita tidak lahir dengan tujuan tertentu. Yang memberikan kita tujuan hidup kan ya bisa jadi orang tuanya atau lingkungannya atau diri sendiri. Nah aku punya tujuan hidup untuk diri sendiri adalah untuk diri sendiri aku ingin senantiasa menambah pengetahuan dan kebijaksanaan. Udah itu. Jadi setiap ada kesempatan untuk aku menambah pengetahuan dan kebijaksanaan, aku akan mengarah ke sana. Makin hari makin bertumbuh gitu ya. Oke, teman-teman, next kita ngumpul bareng dengan Mbak Mila dengan Bang Coki Pardede juga gitu ya. Kita akan hadirkan Bang Coki Pardede di Ngaji Rasul. Sekaligus nanti kita bikin acara offline bareng-bareng teman-teman untuk melepaskan diri dari dogma yang udah jenuh-jenuh, bosan-bosan sama doktrin, sama dogma. Nanti bisa ikut join gitu ya sama Mbak Mila, sama Coki Pardede. Kayaknya bakal seru deh ya. Jadi Mbak Mila, terima kasih banyak waktunya pada kesempatan malam hari ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Matur suwun Mbak Mila. Terima kasih banyak Mas Hendra. Mas Hendra kenapa tidak kapok ngundang aku?
Oke semuanya, sebelum saya tutup videonya, yang baru bergabung di TV Jawa jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya dapat info terbaru dari TV Jawa. Ya mungkin bila salah kata, kami dari tim Jawa mohon maaf, dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.